wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami observasikan, yaitu tanah latosol. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Vivi Nisal Putri. Nama saya Farel Geraldine Hodafak. Nama saya Heni Paramita. Nama saya Erin Zahra Nasution. Oke, di sini saya dan teman-teman saya memulai presentasinya. Oke. Jadi, yang pertama itu adalah pengertian dari tanah latosol. Apa sih tanah latosol itu? Tanah latosol itu adalah tanah yang mengandung banyak zat besi atau aluminium. Jenis tanah ini juga sering disebut dengan tanah merah. Banyak disebar di daerah seperti Lampung, Bali, Sumatera Barat, dan lain-lain. Oke. Lanjut ke karakteristik. Nah, oke. Karakteristik dari tanah latosol itu warnanya itu bisa merah, kuning, hingga coklat. Nggak bisa hijau. Oke, lalu tanahnya ini memiliki tekstur lepeng atau tanahnya ini gempur lah. Nah, terus dia biasanya tumbuh ada di daerah yang curah hujannya tinggi atau kelembabannya tinggi. Lanjut ke pH. pH dari tanah latosol ini bisa mencapai 4,5 hingga 6,5, merupakan tanah yang agak masam. Lanjut ke warnanya. Warna dari tanah latosol ya seperti yang saya sebutkan tadi, warna dari tanah latosol itu bisa kuning, merah, hingga coklat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Erin. Nah, lalu selanjutnya adalah struktur dari tanah latosol. Tanah latosol ini memiliki lapisan solum, yaitu struktur yang telah mengalami pelapukan. Ketebalannya itu dari sedang sampai tinggi, bisa mencapai 150 cm sampai 5 meter ataupun bisa lebih. Lalu selanjutnya adalah proses terbentuknya tanah latosol. Tanah latosol ini terbentuk dari pelapukan batuan yang belum sempurna, sehingga sukar atau sulit untuk ditanami. Dan juga teksturnya ini sedikit kasar dan agak padat. Lalu selanjutnya adalah iklim dari tanah latosol. Tanah latosol ini umumnya berada pada iklim tropis dan banyak terdapat pada hutan hujan tropis. Dan juga pada suhu 20 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan curah hujan 2000 sampai 3000 mm per tahun. Oke, selanjutnya itu organisme yang ada pada tanah latosol. Organisme yang ada pada tanah latosol itu ada cacing tanah, mengit, dan juga ada semut angkrang. Selanjutnya itu ada bahan induk. Bahan induk yaitu berupa abu gunung api yang menyelimuti batuan induk. Seterusnya itu ada topografi yang ada pada tanah latosol itu ketebalannya itu sedang hingga tinggi. Yang ketebalannya itu diperkirakan 130 cm sampai dengan 5 meter. Dan yang seterusnya itu ada sistem irigasi. Sistem irigasi ini sistemnya irigasi tetes. Tetapi tidak selalu ada pada pengairan. Oke, selanjutnya yaitu adalah waktu. Nah, waktu pembentukan tanah latosol itu bervariasi tergantung pada faktor-faktor pembentukan tanah seperti
iklim, vegetasi, dan topografinya. Umumnya pembentukan waktu tanah latosol itu berjuta-juta tahun hingga ratusan tahun. Kemudian pada proses pembentukan tanah latosol itu dimulai ketika pelapukan fisik dan kimia batuan induk oleh air hujan yang mengandung asam karbonat. Nah, lapisan ini, air hujan yang mengandung asam karbonat itu memecah batuan induk dan kemudian membentuk mineral-mineral. Selanjutnya, mineral-mineral tersebut itu diangkut oleh air hujan, kemudian diendapkan ke tanah. Nah, endapan tersebut yang mengandung mineral-mineral besi dan aluminium. Jadi, tanah latosol itu adalah tanah yang mengandung besi dan aluminium tersebut. Kemudian endapan tersebut itu menghasilkan oksidasi sehingga menghasilkan warna merah pada tanah latosol. Umumnya oksidasi itu bisa memengaruhi warna pada tanah latosol tersebut. Jadi pada pembentukan tanah latosol itu signifikan, dia stabil sehingga tergantung pada iklim tropis dan curah hujannya. Itu juga yang membantu tanah latosol tersebut itu menghasilkan pembentukan atau pelapukan hingga ratusan atau jutaan tahun seperti itu. Kemudian itu tadi adalah materi yang sudah kami bahas atau kami observasi. Selanjutnya untuk pembentukan atau observasi dari tanah latosol yang sudah kami observasi itu ada videonya. Ditampilkan videonya yang bagian belakang awal. Ini sini ada yang kita observasi tadi dulu. Lagi yang menggali. Nah, itu adalah penggalian atau observasi yang kami lakukan di lapangan bawah SMA Negeri 1 Terbagi Besar. Itu merupakan salah satu bentuk tanah latosol. Kemudian juga ini adalah diskusi kelompok yang sudah kami diskusikan mengenai tanah latosol tersebut. Kemudian kami ingin membuka sesi tanya jawab. Dari presentasi yang sudah kami sampaikan, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, dari Nadia Elia. Oke, baik, perkenalkan nama saya Nadia Elia Aziza, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya, nah menurut kalian tanah dari latosol ini bisa tidak dimanfaatkan dalam berbagai bidang? Jika bisa, tolong jelaskan. Jika tidak, apa yang menghambat tidak bisanya itu? Seperti itu. Terima kasih. Saya Zalika Lamsyah, saya dari kelompok 2. Tadi kan telah dijelaskan oleh Vivi bahwa tanah latosol itu melibatkan yang namanya proses oksidasi yang melibatkan tanah latosol ini berwarna merah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu adalah apa di dalam oksidasi itu kan tentunya ada elemen lain selain tanah kan, atau ada unsur kimianya. Jadi saya kurang paham di situ. Unsur kimia apa yang berperan dalam oksidasi? Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Elia. Pertanyaannya, apakah bisa tanah latosol ini dimanfaatkan dalam bidang apa aja? Jika bisa, bidang apa? Nah, jawabannya bisa dalam bidang pertanian. Contohnya itu bisa seperti berkebun, palawija, menanam palawija, perkebunan kopi dan lain sebagainya. Ya. Namun tanah dari latosol ini ada yang agak masam, jadi nggak subur. Jadi kadang ada tanah yang memang nggak bisa untuk ditanami. seperti itu. Jadi ada juga tanah latosol yang mengalami keasaman yang berlebih sehingga dikatakan tidak subur tersebut. Jadi ada dan tidak ada seperti itu. Gimana ya? Cukup? Kemudian untuk pertanyaan dari Zalika itu adalah unsur
tadi belum mengerti tentang pembentukan tanah latosol tersebut yang mengalami oksidasi, ya kan? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tersebut adalah tanah latosol itu merupakan tanah yang mengandung mineral-mineral seperti besi dan aluminium yang paling banyak, sehingga unsur kimia yang berperan dalam oksidasi itu adalah besi dan aluminium. Seperti yang kita ketahui, oksidasi itu adalah reaksi suatu zat dalam mengikat oksigen. Nah, oksigen tersebut dihasilkan oleh penguapan air hujan tersebut. Tadi kan pembentukan pelapukan yang dihasilkan oleh air hujan. Nah, air hujan tersebut tuh penguapan oksida menjadi oksigen. Nah, oksigen tersebutlah yang mengikat zat-zat tersebut menjadi reaksi oksidasi, sehingga mineral-mineral yang terjadi akibat pelapukan tersebut itu bisa bervariasi. Nah, variasinya tersebut itu juga bisa memengaruhi faktor warna dari tanah latosol tersebut. Jadi semakin besar banyak besi atau aluminium atau mineral-mineral yang dikandung, itu semakin juga perbedaan warnanya, seperti itu. Bisa dipahami atau cukup? Cukup. Oke, itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.